Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang dimana di sini kami akan memaparkan tentang teori dan praktik VLAN, trunking, dan interVLAN routing. Baik, pada slide ini kita akan membahas konsep dasar VLAN atau Virtual Local Area Network. Secara fisik, pada LAN tradisional, semua perangkat yang terhubung ke switch itu berada dalam satu broadcast domain yang sama, di mana artinya ketika satu perangkat mengirim paket broadcast seperti ARP request, paket tersebut akan diteruskan ke seluruh perangkat dalam jaringan. VLAN merupakan teknologi logis pada layer 2 atau data link layer yang memungkinkan satu broadcast domain fisik dibagi menjadi beberapa broadcast domain logis yang terpisah. Hal ini penting karena jika jumlah dalam jaringan yang sangat banyak, lalu lintas broadcast dapat membebani kinerja jaringan. Dengan VLAN, paket broadcast hanya akan diterima oleh perangkat yang berada pada VLAN yang sama. Selain itu, dalam desain jaringan profesional, biasanya satu VLAN memiliki satu subnet IP yang sama. Karena itu, perangkat dalam VLAN yang sama dapat berkomunikasi langsung melalui switch layer pada layer kedua. Baik semuanya, pada slide ini dijelaskan fungsi utama VLAN dalam keamanan jaringan. Secara umum, VLAN memiliki 4 fungsi utama. Pertama, memisahkan jaringan berdasarkan divisi atau peran pengguna. Misalnya, pengguna seperti dosen, mahasiswa, dan admin dapat ditempatkan pada VLAN yang berbeda meskipun menggunakan infrastruktur fisik yang sama. Kedua, meningkatkan keamanan jaringan. Karena VLAN dapat membatasi akses antar divisi sehingga pengguna yang tidak berwenang itu tidak dapat mengakses data atau sumber daya tertentu. Ketiga itu mengurangi traffic broadcast. Dengan membatasi pembayaran paket broadcast hanya pada VLAN tertentu, penggunaan bandwidth menjadi lebih efisien dan performa jaringan itu dapat meningkat. Dan yang terakhir, mempermudah manajemen jaringan. Administrator dapat menerapkan kebijakan keamanan dan mengatur perangkat dengan lebih mudah tanpa harus mengubah struktur fisik jaringan yang sudah ada. Jadi teman-teman, selain membantu pengelompokan pengguna, VLAN juga berperan penting dalam meningkatkan keamanan, efisiensi, dan kemudahan pengelolaan jaringan. Baik, pada slide selanjutnya kita akan membahas konsep dasar trunking dan tagging menggunakan protokol IEEE 802.1q, di mana ketika sebuah jaringan memiliki banyak VLAN yang perlu terhubung antar switch atau ke router, port biasa tidak cukup untuk menangani lalu lintas tersebut. Oleh karena itu, perlunya menggunakan trunk link. Di mana trunk link itu yaitu jalur koneksi yang mampu membawa data dari beberapa VLAN sekaligus melalui satu kabel fisik. Di mana agar data dari setiap VLAN itu tidak tercampur, digunakan mekanisme tagging berdasarkan standar IEEE 802.1q. Pada proses ini, switch akan menambahkan header khusus yang berisi informasi VLAN ID ke dalam frame Ethernet sebelum dikirim melalui trunk link. Ketika frame tersebut sampai di perangkat tujuan, tag akan dibaca untuk menentukan VLAN yang sesuai. Setelah itu, tag akan dilepas kembali sebelum data diteruskan ke perangkat tujuan. Dengan mekanisme trunking dan tagging ini, beberapa VLAN dapat berkomunikasi melalui satu jalur fisik secara efisien tanpa kehilangan identitas masing-masing VLAN. Lalu pada slide ini kita akan membahas konsep interVLAN routing dengan metode router on a stick atau ROAS. Karena VLAN memisahkan jaringan pada layer 2, perangkat yang berada di VLAN yang berbeda seperti VLAN 10 dan VLAN 20 tidak dapat berkomunikasi secara langsung meskipun terhubung ke switch yang sama. Untuk memungkinkan komunikasi antar VLAN, diperlukan perangkat layer ketiga yaitu router. Pada studi kasus ini digunakan teknik router on a stick, yaitu metode yang memanfaatkan satu port fisik router untuk melayani beberapa VLAN sekaligus. Caranya itu adalah dengan membagi satu port fisik tersebut menjadi beberapa subinterface atau interface visual. Setiap subinterface dikonfigurasi untuk menangani satu VLAN tertentu dan berfungsi sebagai default gateway bagi subnet pada VLAN tersebut. Dengan metode ini, router itu dapat meneruskan paket data antar VLAN
VLAN sehingga perangkat pada VLAN yang berbeda dapat saling berkomunikasi tanpa memerlukan banyak port fisik pada router. Halo, pada presentasi kali ini kita lanjut membahas mengenai studi kasus dan desain topologi pada sistem jaringan kampus yang berfokus pada aspek keamanan jaringan. Di sini kita akan membedah bagaimana mengimplementasikan pengelompokan segmen jaringan secara logis menggunakan VLAN, mengonfigurasi perangkat switch dan router Cisco secara bertahap, hingga menganalisis bagaimana lalu lintas data berjalan dengan aman di lingkungan kampus. Nah, pada slide ini kita bisa melihat perencanaan, fisik, dan logis jaringan yang akan kita bangun beserta alasan pemilihan perangkatnya. Yang pertama, kita menggunakan satu unit router Cisco 2811. Alasan utamanya adalah karena router ini handal untuk menangani inter-VLAN routing atau router on a stick, serta memiliki performa yang stabil untuk menghubungkan dan mengatur hak akses antar subnet yang berbeda secara aman. Kedua, untuk switch Cisco 2960, perangkat ini dipilih karena merupakan switch layer 2 yang sangat optimal untuk manajemen VLAN. Switch ini mendukung fitur trunking protokol 8021 dan memiliki jumlah port yang cukup untuk mendistribusikan koneksi ke area lokal. Yang ketiga, untuk interkoneksinya, kita menggunakan dua jenis kabel, yaitu kabel straight through untuk menghubungkan perangkat yang berbeda seperti dari switch ke PC client dan switch ke router, serta kabel konsol di awal untuk melakukan konfigurasi awal CLI. Nah, secara logis, jaringan dengan 6 PC client ini dibagi menjadi 3 divisi, yaitu dosen dengan VLAN 10, mahasiswa dengan VLAN 20, dan admin dengan VLAN 30. Masing-masing memiliki segmen subnet IP, gateway, serta pemetaan port fisik yang sudah ditentukan seperti pada tabel. Sebelum melakukan konfigurasi mendalam, kita perlu memahami inisiasi awal pada CLI perangkat Cisco. Saat pertama kali masuk melalui kabel konsol, kita berada di user exit mode dengan indikator tanda lebih besar. Untuk mulai mengonfigurasi, kita mengetik perintah enable untuk masuk ke privilege exit mode yang ditandai dengan tanda pagar. Lalu dilanjutkan dengan configure terminal untuk masuk ke global configuration mode. Langkah pertama pada switch adalah membuat database VLAN. Tujuannya untuk menciptakan ruang-ruang logis di dalam memori switch. Di sini kita menggunakan perintah VLAN ID untuk mendaftarkan nomor identifikasi unik. Kemudian ditambahkan perintah name, nama, untuk memberi label deskriptif pada masing-masing divisi, yaitu dosen, mahasiswa, dan admin, agar memudahkan monitoring ke depannya. Setelah VLAN dibuat, kita mengunci port fisik switch agar hanya mengenali lalu lintas dari divisi yang ditentukan. Kita menggunakan perintah interface range untuk mengonfigurasi beberapa port sekaligus demi efisiensi. Port diatur ke switch port mode akses untuk didedikasikan ke end device atau PC client. Lalu dimasukkan ke kelompok VLAN-nya masing-masing dengan perintah switch port access VLAN ID. Karena switch ini terhubung langsung ke router, port penghubungnya yaitu interface FA024 harus diubah karakternya menjadi link trunk utama. Dengan mengetik perintah switch port mode trunk, port ini tidak lagi menjadi port akses biasa, melainkan berubah fungsi menjadi jalur pipa utama yang berhak membawa data dari VLAN 10, 20, dan 30 secara bersamaan menuju router. Sekarang kita beralih ke router untuk mengonfigurasi inter-VLAN routing dengan metode router on a stick. Tugas router adalah menjembatani komunikasi antar subnet IP. Langkah awalnya adalah mengaktifkan port fisik utama yaitu interface FA00 dengan perintah no shutdown. Perintah ini sangat krusial karena jika port fisik mati, seluruh interface virtual di bawahnya tidak akan bisa aktif. Selanjutnya, kita memecah port fisik tersebut menjadi sub-interface logis virtual sesuai jumlah VLAN. Contohnya FA0010 untuk dosen. Perintah paling kritikal di sini adalah encapsulation.1key ID untuk mengaktifkan protokol pembacaan tag 8021key pada router. Setelah enkapsulasi ditentukan, barulah kita bisa memberikan IP address yang akan berfungsi sebagai default gateway bagi komputer klien. Setelah seluruh konfigurasi selesai, kita wajib melakukan pengujian internal menggunakan 3 perintah monitoring utama pada CLI. Pada switch, gunakan show VLAN brief untuk memastikan status VLAN aktif dan portnya sudah sesuai, serta show interfaces trunk untuk mengecek mode trunking.
Pada router, gunakan Show IP Interface Brief untuk memvalidasi bahwa status semua sub-interface sudah up dengan IP yang benar. Terakhir, mari kita simulasikan alur data saat PC 3 mahasiswa melakukan ping ke PC 5 admin. Pertama, PC 3 menyadari tujuan berada di subnet berbeda, sehingga paket dikirim ke default gateway di router. Saat melewati switch, paket diberi stempel digital berupa tag VLAN ID 20, lalu diteruskan lewat jalur terang. Router menerima paket, membaca IP tujuan, melepas tag lama, lalu melakukan routing dengan memberikan tag baru yaitu VLAN ID 30. Paket dikembalikan ke switch, tag dilepas, dan akhirnya sukses diterima oleh PC 5 admin. Baik, sekian penjelasan dari saya dan Manisa. Lalu kita akan lanjut ke demo yang dilakukan oleh Ngurah. Baik, di sini saya akan langsung mencoba mempraktekkan pembuatan VLAN dan trunking. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa komputer, switch, dan juga router yang akan menjadi alat untuk membuat studi kasus kita. Tahap pertama, kita berikan IP address pada setiap komputer yang ada dengan format 192.168.10.1. Karena kita memerlukan gateway untuk setiap komputer, maka kita akan gunakan 192.168.10.1 sebagai gateway dan 192.168.10.2-9 sebagai IP address untuk komputer yang akan masuk ke dalam VLAN 10 sebagai dosen. Lakukan hal yang sama pada komputer lain menyesuaikan dengan skema VLAN yang akan kita buat, seperti 192.168.20.1 untuk VLAN mahasiswa dan 192.168.30.1 untuk VLAN admin. Cara membuat VLAN pada switch adalah dengan mengetik nomor VLAN dan namanya di configuration terminal switch. Contohnya, VLAN 10, name, dosen, dan seterusnya. Karena kita sudah membuat ketiga VLAN sesuai dengan skema yang kita buat, sekarang kita akan menyambungkan setiap port yang ada pada switch ke VLAN yang telah kita buat dengan perintah interface FA0-1 switch port mode akses switch port
akses VLAN 10. Lakukan sampai port ke FA0/6 karena kita akan menggunakan 6 komputer dengan skema 2 komputer untuk VLAN 10, 2 komputer untuk VLAN 20, dan 2 komputer untuk VLAN 30. Setelah itu, kita akan membuat satu port khusus untuk melakukan trunking. Di sini, saya akan menggunakan port FA0/24 agar tidak tercampur dengan port lainnya. Setelah berhasil membuat VLAN, sekarang kita akan melakukan konfigurasi pada router untuk menyambungkan setiap VLAN yang ada. Di sini saya menggunakan perintah interface FA0/0 menu shutdown untuk mengaktifkan port 0/0 dan perintah interface FA0/0.10 encapsulation.1key 10 IP address 192.168.10.1 255.255.255.0 untuk membuat subinterface pada port FA0/0. Lakukan hal serupa menyesuaikan dengan VLAN yang dibuat tadi. Perhatikan penggunaan gateway dan subinterface agar sesuai dengan setiap gateway VLAN yang telah dibuat tadi pada komputer, yaitu VLAN 20 dan 30. Terakhir, kita akan menyambungkan setiap komputer dengan switch sesuai dengan port VLAN-nya masing-masing. Contohnya, komputer dengan IP address 192.168.10.2 ke dalam port FA0/1 karena tadi kita membuat port FA0/1 sebagai VLAN 10. Lakukan pada setiap komputer dan pastikan agar setiap komputer terhubung dengan port VLAN-nya sesuai dengan skema yang telah kita buat tadi. Dan setelah itu kita bisa langsung melakukan testing dengan mencoba mengirimkan pesan ke setiap komputer yang ada. Jadi itu dia merupakan hasil dari praktek proyek kami mengenai VLAN dan trunking. Dan jika ada yang belum jelas atau ingin ditanyakan bisa langsung komen di bawah. Jadi sekian dan terima kasih.